Bisa-bisanya kau datang ke rumahku. Beraninya kau datang dan masuk ke dalam rumahku. Bagaimana kau bisa lancang seperti itu? Tidak ada seorang pun di rumah. Lalu bagaimana kau membuka pintunya? Dari mana kau dapat kuncinya? Bagaimana kau bisa dapat kuncinya? Apa kau merusak kuncinya? Ayo katakan. Ibu, sebenarnya Manaf yang sudah menghubungiku. Hei, jangan bohong padaku. Jangan coba-coba bohong. Kenapa kau malah menyalahkan anakku Manaf? Anggota keluargamu sudah menuduhnya dengan sangat jahat. Dia mempermalukannya dan dia sudah menghancurkan hidup Manaf. Atau kau datang karena sudah tahu bahwa tidak ada orang di rumah ini? Hah? Jadi kau datang kemari karena kau mencuri ya? Kami sudah mengembalikan semua perhiasanmu. Lalu kau datang ke sini untuk mencuri perhiasanku? Oh, bagus. Aku mengerti. Pertama-tama kau akan merayu pemuda. Sekarang kau juga mau mencuri ya? Bagus, bagus. Sudah ada kemajuan rupanya. Ibu, ibu bicara apa? Apa aku salah? Apa yang kukatakan salah? Kalau kau tidak punya masuk terselubung, untuk apa mendobrak masuk ke rumahku? Ibu, sebenarnya Manaf yang... Jangan memaksaku mengatakan hal yang sama berulang kali. Kenapa kau terus menyalahkan Manaf? Hah? Ibu... Pokoknya aku tidak akan membiarkan omong kosongmu itu. Bukankah aku sudah menyuruhmu? Agar kau segera menandatangani surat cerai itu. Aku sudah bilang kan? Lalu kenapa tidak kau tanda tangani? Katakan, kenapa tidak kau tanda tangani? Apa kau mau memanfaatkan Manaf? Hei, jangan menatap mataku seperti itu. Atau aku akan mencungkilnya. Aku akan mencungkil matamu. Hari ini akan kutunjukkan kemarahanku padamu. Berapa kali harus kukatakan agar tidak masuk ke rumahku? Ibu. Lalu kenapa kau datang ke sini? Aku tidak suka wanita terkutuk sepertimu. Astaga. Kenapa bicara seperti itu padaku, Bu? Kenapa? Memangnya ayahmu yang memungut pajak? Dia lakukan apa-apaan dia? Aku boleh bicara dan berbuat sesukaku. Apa hakmu untuk melarangku? Dan kau harus ingat, kau sudah datang ke rumahku. Kau mengerti? Aku tidak mau gadis tidak berguna sepertimu ada di rumahku. Ayo pergi. Pergi dari sini. Cepat pergi. Permisi, Oh? di mana rumahnya Manaf Desmuk? Rumahnya Manaf di sebelah sana. Cepat. Ayo pergi. Cepat pergi dari sini. Kalau sampai aku melihatmu lagi di tempat ini, akan kupatahkan kakimu sampai jadi pincang. Kau pikir rumah ini panti asuhan? Kau pikir kau bisa datang sesukamu? Apa aku menyuruhmu datang? Apa kau diundang ke sini? Lalu kenapa kau datang kemari? Hah? Ayo pergi dari sini. Ibu. Bagus. Kau malah membawa pacarmu bersamamu juga rupanya. Apa kalian semua lihat? Kalian semua lihat wanita itu? Dia sudah menikah dengan putraku. Lalu dia kabur ke rumah ibunya. Sekarang dia datang lagi untuk menemui putraku tapi bersama kekasihnya. Lihat ini. Hah? Kalian semua dengar ya. Keluarga dia sudah menuduh putraku sudah berbuat jahat pada putrinya. Mereka bilang putraku tidak baik pada dia. Tapi sekarang coba kalian lihat. Sekarang kalian lihat dan kalian katakan padaku. Siapa yang tidak baik dan siapa yang tidak punya aturan? Putraku Manaf atau wanita terkutuk ini? Cukup! Jangan bicara omong kosong. Semua ada batasnya. Tapi hari ini kau sudah melampaui semua batasan yang ada. Waktu itu kau datang ke tempat kerjaku dan membuat keributan di sana. Tapi aku diam saja karena aku merasa kasihan dengan cara berpikirmu. Dan hari ini di tengah jalan seperti ini kau membuat keributan lagi. Seharusnya kau merasa malu. Hei, aku tidak tahu apa itu malu. Asal kau tahu, aku tidak punya rasa malu. Hah, kau yang katanya tahu aturan,
tapi malah mengikuti istri orang dan membela dia. Apa kau tidak punya rasa malu? Hah? Ayo katakan, apa hubunganmu dengannya? Katakan, apa hubunganmu dengannya? Dia itu adalah... Lupakan saja, kau tidak akan mengerti. Hubungan seperti apa di antara kami? Orang sepertimu selalu berpikiran kotor. Selalu memandang sebuah hubungan hanya karena satu sudut pandang. Kau tidak akan pernah mengerti kalau seorang pria dan wanita juga bisa punya hubungan pertemanan yang murni. Aku datang kemari karena aku tahu betul orang macam apa kau ini. Aku juga tahu bagaimana sikapmu kepada Archana. Tidak hanya itu, aku menyaksikannya. Dan aku datang ke sini untuk menyelamatkan Archana dari sikap semacam itu. Aku akan selalu berada di samping Archana untuk bisa melindungi dia. Ini kan yang kau inginkan. Itu sebabnya kau tidak mau menjawab satu pun pertanyaanku. Dan kau berlagak memanggilku datang ke rumahmu. Tapi kau pergi saat aku datang ke rumah. Supaya ibu datang dan bisa memakiku seperti ini. Aku sudah muak dan aku akan tertangani surat ini. Kenapa? Aku benarkan, Manaf. Kalau kau tidak mau menjawab, apa gunanya kau ciptakan keadaan ini? Ayo jawab aku, Manaf. Kenapa? Kau tinggal mengatakan, Archana, aku tidak akan menjawab pertanyaanmu. Kau hanya perlu tanda tangani dokumen-dokumen ini. Manaf, aku akan melakukannya tanpa keributan. Dan setidaknya aku tidak akan datang ke sini dan berharap banyak dari ini. Kenapa kau permalukan aku seperti ini, Manaf? Memang benar aku terlambat datang ke sini. Tapi itu karena... Sudah cukup. Aku tidak mau dengar alasanmu, Manaf. Aku banyak urusan daripada bertemu dan bicara denganmu seperti ini. Dan aku sangat mengerti itu. Bagaimana denganmu? Archana, ternyata pernikahan dan hubungan kita juga sama sekali tidak penting bagimu, Archana. Kalau menganggap ini tidak penting, kau tidak mungkin datang ke sini bersama pacarmu. Sekarang jelas aku mengerti maksud kedatanganmu. Aku mengerti perasaanmu. Keinginanmu yang sebenarnya sudah tercapai. Kau sudah memutuskan apa yang ingin kau lakukan. Jadi kau meragukan aku. Aku tidak menyangka kau berpikir begitu. Kalau kau mengatakan sesuatu yang lain, aku mungkin bisa memakluminya. Tapi hari ini, dengan mengatakan itu, kau sudah membuktikannya dan tidak ada hubungan lagi antara kita. Kepercayaan adalah dasar dari setiap hubungan. Jika tidak saling percaya, maka tidak ada lagi yang tersisa.
Kau sudah kehilangan kepercayaanmu padaku. Bagaimana mungkin hubungan kita akan dipertahankan? Aku tidak tahu, Manaf, apa yang kau pikirkan tentang aku. Tapi aku sadar kalau sampai saat ini aku selalu bersikap jujur atas hubungan kita. Kau yang mulai hubungan ini dan kau yang mengakhirinya. Dulu aku pernah mendukungmu. Dan aku akan mendukungmu juga hari ini. Kau ingin mengakhiri hubungan ini kan, Manaf? Aku akan mengakhirinya. Pernikahan adalah hubungan yang paling penting. Hubungan yang sangat sakral. Yang menyatukan dua orang manusia. Yang mengikat dua orang yang berbeda sampai 7 turunan. Bahkan dewa pun percaya tentang hubungan seperti itu. Aku punya banyak mimpi tentang hubungan kita, Manaf. Tapi kau malah menghancurkan harapanku. Kau nodai hubungan kita. Yaitu dengan ketidakpercayaanmu padaku. Hubungan seperti itu pastinya akan sia-sia saja. Tadinya aku ingin pertahankan semua hubungan ini. Aku memanglah bukan Dewi Sinta. Tapi hari ini aku bisa merasakan kesedihannya. Dewa Rama telah menerima kebajikan Dewi Sinta setelah siksaan api. Tapi bukannya menjalani percobaan seperti itu, kau malah meragukan aku. Tidak, Manaf. Kau tidak tahu aku menderita. Karena pikiranmu itu, kau sudah merusak kedamaian dalam pikiranku. Aku datang untuk menyelamatkan pernikahanku. Tapi setelah aku datang ke sini, aku menyadari semuanya. Aku mungkin menerima keluargamu. Tapi rumah ini dan keluargamu tidak pernah bisa menerimaku. Dan aku tidak punya keluarga di sini. Dan rumah ini juga bukan tempat yang tepat untukku. Bagaimana mungkin? Karena orang yang tadi membuat aku terikat pada keluarga ini tidak lagi menjadi milikku sekarang. Aku akan selalu berpikir, orang boleh saja tidak mengerti atau percaya pada Manaf. Tapi aku sangat mengerti dia, karena aku tahu Manaf tidak mungkin salah. Tapi ternyata aku salah. Itu adalah kesalahan terbesarku karena berpikir seperti itu. Aku mau menyelamatkan hubungan kami dari kehancuran. Tapi kehancuran itu begitu kuat dan meremukkan semuanya. Manaf, apa kau tahu? Setiap kali aku melangkah masuk ke pintu itu, aku selalu berdoa pada dewa agar dia mengizinkan aku pergi setelah aku meninggal. Dan hari ini, dewa telah menjawab doa-doaku. Hari ini aku akan meninggalkan rumah ini. Tapi jiwanya tidak akan pergi bersamanya. Juga termasuk mimpi-mimpi dan perasaanku, cintaku, dan kepercayaanku akan tetap ada di sini. Kau telah menghancurkan rasa kepercayaanku padamu, Manaf. Sekarang meskipun aku mau, aku tidak akan pernah bisa percaya pada siapapun. Aku akan pergi dari kehidupanmu selama-lamanya. Dan aku tidak akan pernah berpaling lagi padamu, Manaf. Ini,
Arjana. Arjana? Arjana? Ada apa? Katakanlah sesuatu. Archana, Dia. Kenapa Arjana? Ada masalah apa? Setidaknya ceritakan padaku, nak. Iya. Archana sudah menandatangani surat cerai itu, Bibi. Tapi dia tidak bilang apa-apa pada kami. Dia pergi dari sini pagi-pagi sekali membawa surat cerai itu. Kemudian kami pikir dia pergi ke kantor polisi. Dia tidak menelpon atau mengatakan apapun kepada kami. Kapan dan di mana dia tanda tangani? Sebenarnya dia pergi ke rumah Manaf. Mungkin Manaf yang menelpon dia. Iya, Bu. Aku tahu. Manaf sudah menelpon Archana dan menyuruhnya datang. Aku mengetahuinya waktu sore hari. Dan saat aku mengetahuinya, aku jadi khawatir. Aku tidak mau Archana pergi sendirian ke rumah mereka. Karena aku tidak percaya dengan orang-orang itu. Itu sebabnya aku menelpon Vinod. Tapi sayangnya tidak tersambung. Aku sampai bosan berusaha menghubunginya. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Karena itu kemudian aku minta tolong kepada Satis. Aku minta Satis pergi ke sana untuk bertemu dengan Archana. Aku tidak mau kalau sampai ada kejadian buruk yang menimpa Archana di tempat itu. Satis, terima kasih atas apa yang kau lakukan pada kami. Terima kasih. Tidak, Paman. Itu bukan apa-apa. Itu sudah kewajibanku. Aku akan mengantarmu, Paman. Ibu, tadi aku ke rumahnya Manaf. Aku tahu aku sudah berbohong pada ibu. Tapi ibu, ada beberapa pertanyaan di hatiku. Dan jawabannya sangat penting untukku, Bu. Dan itulah sebabnya, Ibu, saat Manaf menandatangani surat cerai itu, dan aku melihatnya, aku tidak percaya, Bu. Makanya, tadi pagi, aku datang ke bengkelnya. Lalu dia memintaku untuk datang ke rumahnya. Aku pikir, mungkin Manaf ingin bicara padaku secara pribadi tentang hubungan kami, Bu. Mungkin dia ingin menanyakan sesuatu padaku. Aku punya sedikit harapan dan ingin menjadi lebih baik lagi. Tapi Ibu, apa Ibu tahu? Apa yang terjadi saat aku datang ke sana? Manaf bahkan tidak ada di sana.
Dan tiba-tiba ibunya datang ke sana. Lagi-lagi dia, iya lagi-lagi dia. Dia mengatakan hal yang sangat buruk tentang aku dan juga sadis, Bu. Dia memfitnahku. Bahkan dia memaksaku untuk menandatangani surat dokumen cerai itu. Tapi Manaf tidak mengatakan apa-apa. Tidak sepatah kata pun dia katakan. Aku melihat matanya Manaf, Bu. Sebenarnya aku percaya. Tapi Manaf percaya kata-kata ibunya. Dan saat itulah aku baru mengerti kalau tidak ada lagi yang bisa aku selamatkan dari hubungan kami. Semua sudah berakhir. Makanya aku mendatangkan berkas itu. Aku melakukannya, Bu. Dengan berat hati, aku tanda tangani surat cerai itu. Aku tidak mau berurusan lagi dengan masalah seperti ini. Mulai sekarang, aku tidak mau lagi mengingat tentang Manaf. Ibu ingin aku membuat sesuatu yang benar dalam hidup ini, kan? Aku janji mulai hari ini, aku harus punya pencapaian dalam hidupku ini. Dan sekarang aku akan melakukan itu. Aku akan melakukan sesuatu untukku. Dan sekarang aku akan hidup. Aku akan hidup untuk diriku sendiri. Aku akan hidup sendirian. Ibu, ayolah minum tehnya. Aku sudah terlambat bekerja. Archana, bekal makan siangmu. Archana, apapun yang terjadi, aku rasa itulah yang terbaik. Seharusnya kau menandatangani berkas-berkas itu. Setidaknya kau akan terhindar dari masalah ini terlebih dahulu. Ibu, aku pergi dulu. Mulai sekarang, semua di keluarga ini harus ingat baik-baik. Jangan ada yang membicarakan pernikahan Archana atau apapun. Archana berharap bisa melupakan itu. Dan tidak ada seorang pun dari kita mengganggunya dengan ini. Orang lain sudah banyak menyusahkannya. Biarkan dia mendapat ketenangan di keluarganya sendiri. Itu seharusnya tidak terjadi. Maksudku, tidak terjadi seperti yang kita pikirkan sebelumnya, Manaf. Lupakanlah. Tidak ada gunanya memikirkan itu sekarang. Kita bisa mengharapkan banyak hal, Tarun. Tapi itu hanya bisa terjadi karena kehendak Tuhan. Kita tidak akan bisa menentangnya. Dan sejujurnya aku bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan semua itu, apalagi untuk menangisinya. Manaf, katakan, kau ini bicara apa? Kau tahu, aku bicara yang sebenarnya. Dan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku harus membantu Vandita menyelesaikan pendidikannya. Sachin juga berpikir untuk pergi ke Amerika. Kalau itu terjadi, maka kami akan membutuhkan uang yang sangat banyak.
Banyak yang harus diselesaikan, Tarun. Kalau aku terus-menerus bersedih, bagaimana masa depan mereka nanti? Tarun, saat kau bertemu dengan Archana, aku merasa kalau aku juga memiliki hidup yang harus kuperjuangkan. Aku telah melupakan itu. Dan senyum mereka adalah alasanku untuk menjalani hidup. Kita dilahirkan ke dunia ini dengan sebuah tujuan, Tarun. Dan tujuanku adalah agar membuat keluargaku merasa bahagia. Apapun itu, katakan padaku Manaf, kenapa semalam kau pulang terlambat? Ada masalah apa? Manaf, apa yang terjadi? Tidak, Tarun, aku harus pergi. Aku harus menolong Farsa, kalau tidak, dia akan salah jalan. Kalau aku tidak pergi, dia akan mendapat masalah. Tapi ada masalah apa, Manaf? Dengar, Tarun, dia jatuh cinta dengan seseorang yang sudah menikah. Dan pria itu sudah menipunya. Dan dia telah menghancurkan hidupnya. Aku harus pergi. Manaf, kau... Bukan karena hubungan yang aku punya dengannya, tapi semua ini karena kebaikan. Kalau ada orang lain yang mendapat masalah yang sama seperti itu, aku juga akan pergi. Kau tunggu di sini. Tapi Manaf... Aku akan kembali. Manaf! Ya, Apa Farsa ada di sini? ada, tapi kau siapa? Aku Manaf. Baiklah, tunggu sebentar. Baiklah. Farsa, ada orang yang mencarimu. Kau? Apa yang kau lakukan di sini? Dan siapa yang memberikan alamat rumah ini? Aku mohon pergilah. Farsa, aku mendapat alamat rumahmu dari kantormu. Ada hal yang sangat penting. Tapi aku tidak mau bicara denganmu ataupun mendengar apapun darimu. Kau mengerti? Farsa, sebentar saja. Kalau kau tidak pergi sekarang, maka aku akan segera menelpon polisi agar mereka bisa mengusirmu. Farsa, kau... Ayo pergilah. Farsa, kau jangan salah paham. Aku mau bicara padamu tentang sesuatu yang berhubungan denganmu. Pergilah atau aku akan menelpon polisi sekarang juga. Farsa, dengarlah. Dengarlah aku sekali Apa saja. kau masih tidak mengerti apa yang kukatakan? Ayo pergi. Hah? Ayo pergi sekarang juga. Setelah apa yang kau lakukan pada kakakku, aku muak melihatmu. Aku bahkan memandang rendah namamu. Pergilah. Ada apa? Siapa dia? Dia suami kakak perempuanku. Aswin, apa yang kau lakukan? Bagaimana kalau ada yang melihat kita? Kalau ada yang melihat, biarkan saja. Kita sebentar lagi akan menikah. Hei, kau rupanya masih ada yang belum dibayar? Sudah aku terima bayarannya. Tapi kau harus menjawab pertanyaanku. Iya, bicaralah. Kenapa kau menipu gadis yang tidak bersalah itu? Gadis? Aku tidak mengerti. Tidak mengerti? Apa kau pura-pura tidak mengerti? Baiklah, kalau kau ingin aku mengatakannya, baiklah. Aku bicara tentang Farsa. Farsha. Bagaimana kau mengenal dia? Sekarang aku mau tanya padamu. Kenapa kau yang sudah menikah bisa bersikap seperti itu? Kenapa kau melakukan itu semua? Hei. Sebenarnya kau sadar atau tidak siapa dirimu? Kau pikir kau bisa menanyai aku? Aku kakak iparnya Farsa. Dan ingat baik-baik, kau tidak akan pernah bisa menipunya selama masih ada aku. Benarkah? Baiklah. Baik. Lakukan apa yang kau bisa.
Tapi ingatlah satu hal. Aku sangat membenci orang yang mencampuri kehidupanku. Jadi sebaiknya kau urus saja urusanmu sendiri. Kalau kau mencampuri hubunganku dengan Farsha, kau bisa tebak apa yang akan terjadi. Dan ya, satu lagi. Jangan melihat atau memikirkan hal-hal yang melebihi statusmu. Aku harap kau bisa dengan bijak mengerti maksudku. Lihat saja nanti. Pak, aku sudah menyelesaikan pekerjaan yang Bapak berikan tadi pagi. Jadi tolong Bapak periksa lagi. Baiklah. Semua baik-baik saja kan? Archana? Hmm. Ah, aku mau bicara padamu. Aku tidak tahu dari mana harus memulainya. Archana, aku sangat menyesali kejadian kemarin. Tapi Pak, Bapak... Tidak, Archana, aku bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi kemarin. Kalau saja aku tidak pergi ke sana kemarin, mungkin itu tidak akan terlepas. Keinginanku untuk datang ke sana tidak salah, tapi mungkin waktunya yang tidak tepat. Aku benar-benar menyesal. Tidak, Pak. Tolong jangan minta maaf. Bapak tidak bersalah atas apa yang telah terjadi. Sebaliknya, aku yang harus minta maaf pada Bapak. Gara-gara aku, Bapak jadi dipermalukan kemarin. Pak, Bapak tidak bertanggung jawab atas fitnah. Malah sebaliknya, Bapak jadi ikut difitnah gara-gara aku. Tapi Archana, aku... Sudahlah, Pak. Apa yang Farsa? kau lakukan di sini? Apa kau tidak mengerti juga yang kukatakan kemarin? Apa kau pikir aku cuma menggertak saat aku bicara soal polisi? Kalau kau macam-macam, aku benar-benar akan menelpon Farsa, polisi. dengarkan aku. Tolong dengarkan Aku sekali tidak mau saja. mendengar apapun lagi. Aku datang untuk melihat kau yang sebenarnya. Aku bukan ke Archana yang akan diam mendengarkanmu meskipun sudah mengetahui dan memahami semuanya. Jadi tolong pergilah. Farsa, aku mengkhawatirkanmu. Bagaimana mungkin kau bisa berpikir baik tentang orang lain, Manaf? Kau menghancurkan hidup kakakku. Jadi jangan harap kalau aku akan percaya kepadamu. Aku tahu bahwa kau adalah orang yang egois, makanya kau datang ke sini menemuiku. Aku tahu ada maksud tersembunyi kenapa kau datang kemari. Aku tahu kau pasti punya rencana yang busuk kenapa kau mau bicara denganku sekarang. Aku tidak punya urusan denganmu. Dan aku tidak egois. Aku datang ke sini untuk memperingatkanmu supaya kau tidak salah jalan, Farsa. Dengar, Manaf. Dan soal Archana, mungkin kau belum mengetahuinya. Hubungan kami sudah berakhir. Kami berdua sudah menandatangani surat cerai. Sebenarnya, aku datang bukan untuk bicara soal itu. Tapi aku hanya mau mengingatkan apa yang kau lakukan itu salah, Farsa, dan dia itu... Aku bahkan tidak akan membiarkan keluargaku sendiri memutuskan apa yang benar atau tidak untukku. Memangnya siapa kau? Manaf, kita punya hubungan karena kau menikah dengan kakakku. Dan bukankah kau baru saja memberitahu kalau pernikahanmu sekarang sudah berakhir? Apa hakmu datang ke sini? Aku datang bukan untuk meminta hak atas hubungan keluarga, ingat itu. Aku hanya mau memberitahu, pria yang kau cintai itu sudah menikah. Aku melihat sendiri. Ya benar. Bahkan aku sudah melihat istrinya. Tidak. Aku tidak percaya itu. Dan aku tidak mau mengulangi kesalahan yang sudah dilakukan oleh kakakku dengan percaya pada penipu sepertimu. Farsa, jangan lakukan kesalahan dengan melanjutkan hubunganmu. Kenapa tidak boleh? Manaf, itulah alasannya kenapa pada akhirnya semua orang mengetahui sifatmu yang sebenarnya. Aku tidak bisa melupakannya. Satu hal lagi. Jangan sekali-sekali mencoba untuk mencampuri kehidupanku. Aku tidak mau terpengaruh olehmu dan menghancurkan hubunganku. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang mau coba kau buktikan dengan mengarang cerita bohong seperti ini. Farsa, aku... Meskipun begitu,
Ingat baik-baik. Aku tidak mau dengar sepatah kata pun yang menjelekkan Aswin. Farsa, dengar aku dulu. Berani-beraninya kau mencoba menjelek-jelekan dia seperti ini. Sampai hari ini banyak yang dia lakukan untukku. Dia tidak mungkin bersalah. Itu semua sudah direncanakan. Supaya mendapatkan kepercayaan darimu. Dia membuatmu begitu buta supaya kau mengabaikan dan bukan mencari kebenaran. Aku sudah bertemu dengan istrinya. Dia sudah menikah. Aku bisa memberimu bukan hanya satu bukti. Tapi banyak bukti-bukti lainnya. Beberapa hari yang lalu aku mengantar dia dan istrinya. Tidak mungkin. Baiklah. Artinya kau tidak percaya padaku, kan? Sekarang carilah kebenaran itu sendiri untuk membuktikannya. Aku sama sekali tidak perlu membuktikan apapun, Manaf. Aku tidak mau meragukan cintaku dan percaya pada seorang pembohong sepertimu. Sekarang pergilah dari sini. Atau aku akan menelpon polisi. Baiklah, aku pergi. Tapi ingat satu hal, Farsa. Orang tidak akan mendapat apa-apa kalau mengabaikan fakta sendiri. Jadi sebaiknya carilah kebenaran itu selagi kau bisa. Ini adalah tentang hidupmu, Farsa. Mungkin aku kasar, tapi aku tahu kalau hidupmu itu sekarang dalam bahaya, Farsa. Baik, aku pergi. Ibu, aku tidak tahan lagi tinggal di rumah ini. Hari ini akan ada perayaan di sekolah Puni. Kupikir hari ini aku mau berlibur dan istirahat saja di rumah. Tapi ternyata aku masih kurang beruntung. Sepertinya aku akan ke kamar tamu dan memakai pakaian bagus, lalu pergi ke sekolahnya Puni. Tapi ternyata seluruh anggota keluarga sudah berangkat bekerja. Bahkan ibu dan ayah juga sudah pergi hari ini. Mereka sudah menyerahkan semua urusan rumah kepadaku. Sepertinya mereka menganggap aku ini pelayan. Ibu, lakukan satu hal untukku. Tolong carikan aku pelayan. Ibu jangan khawatir, aku akan membayarnya dengan uang gajiku sendiri. Aku tidak bisa lagi mengerjakan pekerjaan rumah. Baiklah, Ibu mengerti. Ibu mengerti semuanya. Ibu, sepertinya ada orang yang datang. Aku tutup dulu ya. Jangan lupa, carikan pelayan untukku. Iya, baiklah. Sampai nanti. Kau, mau apa kau kesini, Manaf? Kalau kau datang untuk bicara dengan Archana, sebaiknya kau pergi saja, karena dia tidak ada di rumah. Aku datang ke sini bukan untuk bertemu Archana atau bicara soal dia. Aku mau mengatakan sesuatu tentang Farsa. Apa? Tentang Farsya? Kau mau bicara apa tentang Farsya? Iya, kantor di mana Farsa bekerja. Bosnya bernama Aswin. Aku tidak mau mendengar sepatah kata pun yang menjelekkan Aswin. Aku datang hanya untuk mengatakan itu. Farsa tidak akan percaya padaku. Jadi sebaiknya kau atau salah satu dari kalian untuk menjelaskan kepadanya. Baiklah, terima kasih banyak sudah datang ke sini dan mengatakan soal Farsya kepada kami. Kami akan melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah itu. Sekarang kau bisa pergi. Kalau ada orang yang melihatmu datang ke sini, mereka akan membesar-besarkan persoalan dan aku bisa mendapat masalah. Sekarang pergilah. Manaf, ayo pergilah. Ya, baiklah. Wow, luar biasa. Ini berita yang sangat hebat. Farsya, anak perempuan penurut dari keluarga Karanskar, berhubungan dengan pria yang sudah menikah. Akan kuceritakan pada semuanya. Vino dan aku juga sudah membuat beberapa penyesuaian. Kata penyesuaian sepertinya tidak baik untukmu, kakak ipar. Lebih baik kalau kau tidak mencampuri urusan pribadiku. Karena aku tahu kau bertanggung jawab atas semua itu. Dan kalau kau bicara satu kata lagi tentangku. Tidak. Aku tidak akan menceritakan ini kepada siapapun juga. Tidak seorang pun.
Aku akan membiarkan semuanya mengalir begitu saja. Biarkan saja Farsha salah jalan. Aku tidak akan peduli. Kalau nanti dia sampai mendapat masalah, maka aku akan sangat puas saat melihat dia. Oh Dewa, kau melakukan hal yang luar biasa. Kau membuatku bahagia. Farsha, ada apa? Kenapa kau kelihatannya sedih? Rasmi, kau tahu kan kakak iparku Manaf yang kemarin datang ke rumah? Iya. Ada apa? Apa dia merendahkanmu lagi? Dia tidak merendahkanku. Dia menemui aku lagi. Dan dia mengatakan kalau Aswin sudah menikah. Dan katanya dia melihatnya bersama istrinya. Apa? Tapi bagaimana Manaf itu bisa mengetahui kalau bos kita sudah punya istri? Aku tidak tahu soal itu. Tapi dia terus mengatakan hal yang sama. Aku mohon percayalah padaku. Percayalah padaku. Apa kau percaya padanya? Tidak, aku tidak akan pernah bisa percaya itu. Kau tahu apa yang pernah dia lakukan pada kakakku kan? Karena itulah. Apa kau percaya padanya? Maksudku, kita semua mengenal bagaimana Tuan Asvin. Apa menurutmu dia bisa melakukan hal seperti itu? Aku rasa tidak. Farsha, apapun yang kita rasakan pada seseorang, itu jauh lebih penting daripada hal-hal buruk yang dikatakan orang tentang dia. Cinta itu adalah sebuah kepercayaan, Farsha. Sekarang lupakan semua itu. Konsentrasi saja pada pekerjaanmu. Oke? Dengar, laki-laki yang kau cintai itu sudah menikah. Kau tidak percaya padaku kan? Sekarang carilah kebenaran itu sendiri. Dan sekarang pergilah ke rumahnya dan lihat sendiri kebenarannya. Ya Tuhan, Farsha mau kemana? Bagaimana belanjanya? Baik sayang, aku hanya memilih sebuah cincin berlian saja. Hanya satu cincin? Aku yakin mereka pasti menawarkan perhiasan yang indah lain padamu. Coba saja dulu, kau boleh membeli lebih banyak. Kalau begitu datanglah dan bantu aku memilih. Jangan, tolong. Jangan libatkan aku. Kau tahu, aku tidak tertarik hal-hal seperti itu. Sayang, tolonglah demi aku. Lagi pula malam ini aku akan berangkat. Apa kau tidak mau memenuhi keinginanku? Baiklah. 1,5 jam lagi aku ke sana. Baiklah. Halo? Pak, ada sebuah masalah besar, Pak. Apa itu? Manaf itu saudara iparnya Farsha dan dia melihatmu bersama istrimu, Pak. Dan dia mengatakan itu pada Farsha. Farsha kelihatannya sangat tegang. Dia mungkin akan menanyakan kebenarannya, Pak. Di mana dia sekarang? Tadi dia ada di kantor, tapi baru saja dia buru-buru pergi. Dia bilang dia tidak percaya pada Manaf. Tapi kan, Pak... Terima kasih informasinya. Aku akan memikirkan caranya. Bagaimana mungkin montir kotor itu ternyata adalah kakak iparnya Farsha?